Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah yang mungkin akan kamu lakukan ke depannya untuk dirimu ya. Jadi apa yang akan terjadi dan apa yang akan kamu lakukan ke depan ya sesuai dengan energi dari kartu tarot. Nanti kita lihat ya. Tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Kita lihat apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk dirimu ya. Ini terkhusus untuk kamu ya. Ya, ini juga mungkin sekarang sudah terjadi ataupun mungkin belum ya. Ini ibaratkan kisi-kisi bahwa ini loh yang akan terjadi pada dirimu ke depannya ya. Oke, kita lihat saja ya dari readingan berikut. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana koneksi dirimu untuk kehidupan berikut. Selanjutnya ya, kehidupan ya, aminkan yang lebih baik ya. Karena saya merasakan energinya di sini adalah hal-hal positif ya. Kalaupun nanti ada hal-hal yang negatif ya dipakai untuk berjaga-jaga. Di sini ada Ace of Pentacles, kamu gila kerja. Pokoknya saya rasa energinya nih ya. Kamu itu suka mencoba, suka hal-hal baru, suka pokoknya intinya kerja yang menghasilkan duit. Yang tidak menghasilkan duit nggak kerja. Nggak mau kerja sia-sia membuang-buang waktu. Jadi kamu produktif yang menghasilkan, bukan produktif yang tidak menghasilkan. Ya, wah ini keren ini ya. Kamu akan gila kerja mungkin ada di konten, habis atau kerja online, ataupun jualan online, ataupun apapun yang mana kamu bisa menghasilkan cuan. Kamu nggak pilih-pilih pekerjaan, kamu ya enjoy aja, happy aja, dan bekerja dengan sepenuh hati. Ya, nih. Ke depan saya lihat ya, kalaupun mungkin kondisinya kamu masih studi ya, kamu belajar ya supaya cepat lulus, supaya cepat menghasilkan duit, ataupun kamu ada paruh waktu ya, mungkin disenggang hari-hari waktu luang, kamu mengambil job dibilang freelance gitu ya. Ya mungkin bantu-bantu di warung, bantu-bantu di kafe ya, ataupun menyanyi ya. Saya merasakan energinya gitu, ada pekerjaan tambahan sambilan di sela-sela waktu kosong, ketimbang cuman duduk diam nggak bikin apa-apa. Ini pun juga kalau kamu di rumah, saya merasakan energinya kamu ya bikin konten, bikin narasi, apa dibilangnya tuh ya pokoknya intinya kayak macam sebuah cerita untuk kamu nanti baca, skrip gitu ya, ataupun mungkin ide-ide apa gitu ya. Nah ini ada beberapa juga yang saya lihat kondisinya akhirnya belajar otodidak, mungkin sulam alis, mungkin pedi-medi ya. Jadi kamu bisa ke anak-anak sekolah ataupun siapapun dengan harga murah ya, kamu buat nail art gitu, ataupun apapun yang bisa kamu kerjakan, yang mana juga tidak terlalu membuat waktumu ya. Jadi di sela-sela waktu, macam contoh hari Sabtu Minggu, ataupun ya panggilan gitu, maksudnya home service ya, disesuaikan dengan waktu kamu. Nah ini kamu fleksibel ya.
Pokoknya pekerjaan yang menyenangkan. Tuh di sini Nine of Pentacles. Wah, ini keren ini ya. Hidupmu lebih santai, lebih menikmati hidup, tidak buru-buru. Ya, tidak kayak kemarin, aduh gimana gimana. Ya santai ya, enjoy, happy ya. Nanti duitnya datang tuh kalau santai, enjoy, happy ya. Ujung-ujungnya duitnya datang atau duit tetap ada di rekening karena tenang, happy, enjoy di rumah aja, ataupun mungkin kamu kerja akhirnya apa nggak keluar duit, malah duit masuk. Di mana ya kamu nggak kesana kemari ya, kalau kesana kemari bikin pusing, cuman jalan-jalan doang, akhirnya ya beli minum keluar uang lagi, terus beli makan keluar uang lagi ya. Jadi kamu nggak banyak jajan ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin besok ini akan diet untuk mempercantik diri, memperganteng diri, olahraga dan menabung ya. Keren nih ya. Kita lihat lagi di sini. Wow, di sini kamu berfokus pada orang-orang yang memang betul-betul sayang kamu ya. Kamu tidak akan berfokus kepada orang yang membuatmu terluka ya. Jadi biarlah apa yang terjadi di masa lalu, biarlah berlalu, buka lembaran baru dengan kondisi yang baru, dengan kondisi cinta kasih, di mana cintamu akan kamu berikan kepada orang-orang yang tepat. Di mana ya orang yang menginginkan cintamu, bukan memberikan habis energimu untuk orang-orang yang tidak menginginkanmu. Jadi kamu tidak memaksakan cinta. Oke, kamu mencintaiku, silahkan berjuang untukku, aku akan berjuang untukmu. Tapi kalau kamu tidak berjuang, ya sudah, saya juga nggak mau berjuang. Ngapain habiskan energi, capek sendiri ya. Berjuang sendiri kan capek. Nah ini ada beberapa yang mana saya bantu kamu, kamu bantu saya gitu. Kalau kamu nggak bantu saya, sudah, saya nggak mau bantu siapa-siapa gitu ya. Jadi ada timbal balik, tidak kayak bilang sisi egois ya, tidak, tetapi kamu lebih ke sisi realistis, di mana ya sama-sama harus saling mengimbangi gitu dalam hubungan ya. Begitupun mungkin ya, contohnya kamu terkoneksi dengan orang toksik ya, kamu perlahan-lahan mengundurkan diri ataupun pergi dari lingkungan yang toksik ya. Ataupun mungkin kamu lebih enak di kamar aja, ataupun scroll TikTok ya, ataupun ya tadi berproduktif ketimbang bergosip, ketimbang apa dibilangnya, jalan-jalan gak jelas dengan orang-orang yang gak jelas juga ya. Artinya kamu lebih fokus, saya di rumah tenang, habis itu punya duit atau menghasilkan duit. Nah ini ya. Wah, ini bagus nih ya. Seven of Wands. Di sini ada beberapa orang yang mungkin akan cerita-cerita kamu ya, tapi kamu nggak akan peduli. Biarin aja. Saya merasakan energinya kamu berfokus pada dirimu, di mana ya biarin aja mereka cerita-cerita. Berarti mereka tidak sama sepertiku. Ya, mereka banyak yang bergelombol ya untuk menjatuhkanku, sedangkan saya kuat berdiri sendiri. Nah ini ada beberapa yang mungkin gosip, fitnah, menghasut ya, tapi kamu nggak peduli ya. Selama kamu ada di jalan yang benar, kamu nggak perlu pembenaran untuk mengklarifikasi apa yang mereka ucapkan. Waduh, keren ya. Kamu, saya lihat ini ada beberapa yang sudah dewasa dalam berpikir ya, bertindak juga dan berucap ya. Tidak mau buang-buang energi selain menghasilkan duit. Jadi kamu akan mengeluarkan energimu hanya untuk yang ada duitnya, ataupun untuk keluarga atau yang tadi orang-orang yang kamu cintai ya, terutama diri sendiri ya. Ketimbang berfokus kepada orang-orang yang toksik, ketimbang berfokus kepada orang-orang yang manipulatif, terfokus kepada sakit hati, emosi ya, kamu nggak mau, kamu buang, singkirkan itu, dan ya hidupmu lebih tenang ya untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi kamu berfokus kepada pikiran yang jernih ya, ketimbang apa kata orang, apa ini. Ya sudah, kalau memang mereka merasa kamu jelek atau kamu baik ya itu hak mereka berpendapat ya. Tetapi ya saya nggak terlalu mau memusingkan ya untuk selalu berbuat baik di mata orang lain. Tetapi kamu berfokus kepada dirimu, di mana ya saya harus membahagiakan diriku, saya harus baik-baikkan diriku, saya harus meratukan diriku, saya harus merajakan diriku. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dimana saya nggak peduli dengan kata orang mau bicara apa, nggak peduli, selama tidak mempengaruhi kantong ya. Kalau macam contoh, kamu akan mendapatkan uang dari pimpinan ya, berarti kamu harus peduli pada bos gitu. Tetapi kalau sesama karyawan yang sikut menyikut, ngapain gitu ya. Kamu kerjakan sesuai tupoksimu tanpa ada sikut menyikut, ya hasilnya ke bos gitu. Tapi kalau bosnya toksik ya kamu berani untuk resign. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, dimana kalau koneksinya dengan pimpinan baik ya saya tetap di situ. Tetapi kalau koneksinya artinya ribut dengan sesama karyawan, kamu nggak peduli. Tapi kalau bosnya sendiri toksik, ya sudah, pergi ya, ngapain di situ. Nah dia bos, dia selalu benar, walaupun dia salah ya bos selalu benar gitu. Jadi kamu
tidak mau mencari pembelaan, pembenaran, tidak mau juga terasa paling hebat. Ya kalau mereka membilang kamu itu bodoh, tolol, goblok, ini contoh ya. Merasa seperti gitu ya. Untuk dulu kamu merasa bahwa oke, saya akan membuktikan bahwa saya ini pintar, saya ini, ya sudah, sekarang pola pikirmu oke, ya bodok, ya saya bodok, saya goblok, saya tolol, ya oke gitu. Kamu bisa menerima, tetapi ya itu, kamu akan buktikan dari sisi keuangan, dan saya rasa kamu dari finansialnya lebih dari mereka. Nah, ada beberapa juga yang saya lihat di sini kondisinya terpuruk dari luka batin, dan akhirnya kamu bisa meraih kesuksesan tuh. Di sini Ace of Pentacles, di mana yang tadi mungkin mereka pernah mencacimu, memakimu, merendahkanmu, mencemooh ya. Bilang miskin, bodoh, tolol, itu yang tadi ya. Dan akhirnya apa? Kamu lebih dari mereka. Mungkin kamu sekarang sudah punya rumah, mungkin kamu sekarang sudah punya kendaraan. Walaupun mungkin kondisinya ya masih kredit, tetapi mereka melihat kamu tuh sudah jauh lebih baik. Dan kamu buktikan bahwa orang tolol bodoh ini yang kamu bilang hina-hina dulu ya, yang kamu ucapkan bahasa-bahasa kasar, akhirnya nih orang ini yang bisa menghasilkan duit ya. Orang bodoh ini yang bisa menghasilkan duit. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya. Sedangkan kamu orang pintar malah dililit hutang. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, yang mana mau pinjam uang ke kamu ya. Padahal dulu bicaranya begini, mungkin kakak, adik ya mungkin sekedar guyon, tetapi itu kan membuat luka batin. Ataupun mungkin tetangga atau siapa ya, yang mungkin bisik-bisik ya, terus tiba-tiba kamu dengar ya. Nah, ini ada beberapa yang membuat sakit hati, dan itu menjadi motivasi untuk berkembang. Wow, jadi bagus ya. Keterpurukan bukan jatuh dalam keterpurukan, tetapi keterpurukan itu adalah batu loncatan untuk menuju sukses. Wow, keren. Kita lihat lagi di sini. Wow, apa yang terjadi dengan dirimu King of Wands? Kamu King of Swords, kamu belajar terus. Apapun yang bisa kamu lakukan ya. Entah macam contoh nih ya. Wah, lagi mau lebaran, saya bantu bikin kue, atau saya jual-jual kue gitu ya. Ataupun mungkin takjil ya. Pokoknya saya lihat kamu akan kamu jemput bola di mana ada peluang di situ ya. Ataupun mungkin kamu open order ya, untuk makan makanan siap saji, ataupun ya makanan rumahan, rantangan, cateringan ya, yang mau aja gitu. Kalau nggak ada yang mau ya nggak dibikin gitu ya. Ataupun juga saya lihat di sini yaitu hal-hal baru macam tadi ya, kamu mungkin belajar sulam alis, tato, terus sulam bibir ya, yang mana ya kamu lihat di tutorial di YouTube ya, atau kamu ikut kelas lah seperti gitu, ada kelas make up atau kelas apa gitu ya. Dan akhirnya kamu bisa mengimplementasikan untuk mata pencaharian atau sambilan. Nah, ini ya. Di mana waktu-waktu luang, karena ada beberapa juga yang saya lihat kelas make up untuk make up dirinya sendiri dan untuk wisuda, dan ya sambil kerja juga. Nah, ini jadi kalau ada wisuda ya kenapa tidak, saya 2-3 orang ya nggak apa-apa, atau 1 orang 2 orang ya setidaknya saya punya basic dasar untuk make up gitu, nanti tambah lagi ilmunya. Ataupun yang tadi nail art, kuku, pasang alis, bulu mata ya, alisnya dipercantik gitu ya, pasang bulu mata ya, terus apalagi ya macam-macam lah ya, yang sekarang lagi tren-tren ya, sambung rambut, dan ya pokoknya kepang rambut, macam-macam. Nah, ini talenta-talenta itu yang akhirnya menghasilkan duit walaupun cuman sedikit, tetapi setidaknya bisa menambah tabunganmu ya. Nah, ini keren nih. Dan terakhir di sini kamu lebih bersinergi dengan alam. Wow, di sini ada the sun, lebih enjoy, lebih ingin terkena matahari. Yang dulu mungkin kamu takut, aku takut panas, hitam ya. Tapi sekarang kamu lebih oke ya, hitam tapi kan matahari pagi dan matahari sore gitu, nggak terlalu yang siang gitu ya. Dan saya juga senang merasa happy, ada beberapa yang oke, saya harus pergi berjemur gitu ya. Yang mana kemarin aku takut hitam ya. Mungkin sekarang juga bersinergi dengan alam itu artinya kamu berkebun ya. Wah, ini setidaknya menghemat. Kamu berkebun, beternak, bertani ya. Kalau kamu punya lahan besar ya bertani, ataupun berkebun ya di ladang, ataupun ya kalau memang kamu punya ada lebih juga ya berternak ya. Tapi energinya yang saya lihat sih di sini berkebun ya, walaupun mungkin cuman di pot ataupun di halaman sempit, tapi kamu bisa mengakal-akali ya, sempit bukan menjadi halangan ya, apalagi kalau tanahnya luas. Tapi di sini memang ada beberapa yang saya lihat malah tanah luas pemalas.
Malah tanah sempit ini orang-orang rajin yang mana mau berkebun gitu, bercocok tanam ya. Tapi ya itu kembali ke pribadi ya. Saya cuman melihat bahwa kehidupanmu itu akan jauh lebih baik di mana kamu akan bahagia ya. Makan makanan yang bergizi, dapat kesehatannya, dapat sayuran gratis, uangnya bisa ditabung juga kalau mungkin lebihnya dijual ya, bisa mendapatkan penghasilan dan uangnya bisa ditabung. Jadi berkebun itu banyak manfaatnya selain untuk diri sendiri ya, menjadi berkat buat orang lain ya. Entah kamu kasih ataupun kamu jual dan ya sama-sama mendapatkan berkat. Dia beli, kamu dapat uang, dia dapat sayur segar. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang mana saya lihat kondisi hidupmu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, nggak mau pusing ya. Kamu akan menarik cinta untuk diri sendiri dan mencintai orang yang betul-betul mencintaimu. Kamu akan memberikan cinta yang setara dengan mereka ya. Kalau mereka tidak memberikan cinta ya sudah, pergi gitu. Nggak usah mengharapkan, nggak usah mengemis ya. Saya merasakan energinya kamu merasa ngapain saya mengemis, saya punya harga diri kok, dan saya juga harus mencintai diriku tanpa meminta validasi ya. Dan kebahagiaan ya dari diri sendiri, tadi yang saya bilang, kamu perawatan, kamu tambah skill kamu ya, terus juga ya itu berkebun, bertani ya untuk hidup sehat ya, dan kaya ya. Kaya ini artinya hidupmu tenang, damai. Di sini tadi saya bilang ya, banyak menabung, terus produktif ya untuk menghasilkan duit. Kamu jemput bola untuk menghasilkan duit ya, bukan tunggu-tunggu ya. Tapi kamu yang menawarkan, kamu apapun yang bisa dikerjakan kamu kerjakan. Kamu mau belajar untuk menambah ilmu ya, untuk menambah cuan. Dan kalaupun berkebun ya, saya lihat juga itu untuk dirimu dan ya tadi untuk hemat. Jadi uangnya bisa dibilangnya ditabung dan bisa menjadi penghasilan. Ya, jadi seperti itu yang saya lihat ke depannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.